Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang analisa sensitivitas. Analisa sensitivitas ini digunakan untuk mengetahui kira-kira kelayakan investasi yang akan kita lakukan. Oke, kita lihat dulu apa yang akan kita pelajari. Analisa sensitivitas ini adalah alat analisa untuk melihat status kelayakan keputusan investasi apabila faktor-faktor atau parameter-parameter perhitungan dirubah. Ya, jadi kita akan dilihat kira-kira keputusan tersebut yang tadinya akan kita ambil itu dikatakan sensitif apabila setiap perubahan nilai parameter atau faktor perhitungan itu merubah keputusan investasinya. Biasanya parameter-parameter itu berubah, ada beberapa keputusan yang mempengaruhi keputusan investasi tersebut. Di antaranya yang pertama ada ongkos investasi, yang kedua ada aliran kas, lalu ada nilai sisa, ya nilai sisa dari tahun sebelumnya, lalu ada tingkat bunga, tingkat pajak dan lain sebagainya. Ya, ini jadi beberapa yang memang sangat mempengaruhi keputusan investasi. Perlunya analisa sensitivitas itu karena angka-angka yang kita gunakan dalam perhitungan itu kan masih berupa estimasi ya, sehingga outputnya itu kira-kira pastinya akan bersifat relatif. Kadang dia bisa, kadang enggak, tergantung dari angka-angka yang kita masukkan. Lalu yang kedua, kondisi nyata sering berubah sehingga diperlukan antisipasi terhadap setiap perubahan yang terjadi. Ya, jadi kalau misalnya kita melakukan analisis sensitivitas ini supaya kita tahu atau kita sudah berjaga-jaga sebelumnya kira-kira kalau sesuatu hal terjadi berdasarkan tadi parameter-parameter yang sudah disebutkan. Dan yang ketiga, kita bisa mengidentifikasi parameter yang sensitif, yaitu parameter yang mengubah solusi optimal bila nilainya diubah ya. Jadi ada beberapa yang perlu kita ubah. Oke. Untuk sensitivitas analisis ya, jadi ada setiap kemungkinan yang harus dicoba. Jadi kita perlu melakukan beberapa analisis kembali. Jadi ini perlu sekali karena analisis proyek didasarkan pada proyeksi yang mengandung banyak ketidakpastian tentang apa yang terjadi di waktu yang akan datang. Jadi paling tidak kita bisa mencoba-coba beberapa parameter yang memang kita pakai ya. Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada yang disebut sebagai cost overrun, itu misalnya kenaikan dalam biaya konstruksi. Jadi kalau misalnya kenaikan dari bahan-bahannya itu terjadi, kita sudah tetap atau kita sudah memprediksikan atau kita sudah menghitung sebelumnya sehingga tidak akan merubah keputusan investasi. Lalu perubahan dalam perbandingan harga terhadap tingkat harga umum, misalnya penurunan harga hasil produksi. Yang ketiga, mundurnya waktu atau jadwal dari implementasinya ya. Jadi ada proyek-proyek yang berkaitan, biasanya sangat sensitif atau berubah-ubah akibat 4 hal. Yang pertama, ada harga output, yaitu apabila penetapan harganya berbeda dengan kenyataan yang terjadi ya. Jadi pada saat dia harganya berbeda, kita sudah melakukan tadi perhitungan itu sehingga kita tidak akan tidak akan berubah keputusannya. Lalu keterlambatan pelaksanaan itu adalah keterlambatan inovasi teknologi, pemesanan dan penerimaan teknologi. Ya, jadi kalau misalnya schedule-nya mundur berarti kan kita butuh orang yang mengerjakan juga harus kita bayar. Nah, itu juga perlu kita hitung lagi ya. Lalu yang ketiga ada kenaikan biaya. Jadi input ini untuk input ya, umumnya proyek sangat sensitif terhadap perubahan biaya, terutama biaya konstruksi ya. Jadi atau biaya-biaya yang terdapat di dalamnya. Itu juga perlu dipikirkan. Yang keempat yaitu hasil, yaitu memperkirakan hasil dan gangguan musim. Ini mungkin untuk investasi kayak pertanian gitu ya yang kira-kira ada gangguan musim di dalamnya. Perubahan keempat variabel tersebut akan mempengaruhi komponen cash flow atau inflow ya. Jadi
yang pada akhirnya akan mempengaruhi net benefit dan mengubah kriteria investasi. Oke, cara melakukan analisis sensitivitas itu yang pertama kita memilih sejumlah nilai ya. Dengan nilai tersebut ya akan melakukan perubahan terhadap masalah yang dianggap penting pada analisis proyek, kemudian menentukan pengaruh perubahan tersebut terhadap daya tarik proyek. Ya, jadi ada beberapa cara sebenarnya untuk melakukan analisis sensitivitas. Ya, jadi yang pertama kita bisa memilih kira-kira seperti itu. Lalu misalnya sejumlah nilai yang tadi berdasarkan data-data yang tersedia, misalnya perubahan kenaikan biaya 10% karena apa ya. Jadi kita mencoba menghitung beberapa kemungkinan, misalnya kita naikkan biayanya 10%. Lalu kita penurunan biaya produksi 30% misalnya karena hama penyakit dan lain-lain ya. Jadi ada beberapa memang yang harus kita hitung. Contohnya di sini kita bisa lihat dari contoh soal, misalnya ada investasi awal suatu proyek, di sini adalah 600 juta, adanya perubahan asumsi mengenai tingkat inflasi, mengakibatkan expected net profit yang dihasilkan oleh proyek tersebut berubah menjadi, ya, jadi misalnya nih di tahun ke-0, yang semula adalah 600 misalnya ya, 600 di sini, lalu tahun pertamanya semula 200 menjadi 100, yang tahun kedua sekian ya, yang tahun ketiga sekian. Dengan adanya perubahan tersebut, apakah proyek ini masih dinilai layak di mana diketahui bunganya adalah 18%. Nah, kita lihat cara perhitungannya ya. Cara perhitungannya sebenarnya mirip dengan yang ada atau kita bisa menggunakan NPV di sini ya. Kalian sudah pernah dapat sebelumnya NPV adalah net present value di mana kita akan melakukan adalah minus awal di sini atau awal ini kita sebut sebagai modal ya, modal jadi minus awal plus ya tadi ya ada C1, C2, C3 ya. Kita lihat kira-kira di sini kita masukkan yang menjadinya ya, yang menjadinya di sini adalah kalau kita lihat dari sini, 600 ini ada di tahun ke-0 ya. Setelah itu kita masukkan yang menjadinya ini ya, 100, C2-nya 250, C3-nya 400, kita masukkan ya. Kita masukkan di sini hasilnya adalah dapatnya malah minus ya, minus 92,26. Nah, di sini kesimpulannya karena dia minus, berarti kan kalau NPV itu kan tidak boleh di bawah 0 ya. Jadi karena dia NPV-nya di bawah 0, maka dia tidak layak ya. Jadi pada saat misalnya nih kita punya contoh soal seperti ini yang tadinya tahun pertama dia semulanya 200 ya, cash flow-nya gitu ya. Tahun kedua 300, tahun ketiga 450, lalu menjadi sekian, ya menjadi 100, 250, dan 400 dengan bunga 18%, itu jadinya tidak layak diinvestasikan. Nah, kalian boleh mencoba juga yang semula ini apakah dia layak atau tidak diinvestasikan. Ya, jadi karena ini kita kan melakukan analisis sensitivitas. Jadi pada saat cash flow-nya kita turunkan ya, kita turunkan kira-kira apakah investasi tersebut masih layak. Ternyata dia sudah tidak layak. Oke ya, jadi ada cara yang lain atau ada cara menghitung yang lain. Ini berdasarkan beberapa tadi ya parameter-parameter. Di sini ada analisa sensitivitas pembangunan meeting hall. Jadi kita coba menghitung menggunakan NPV ya atau net present value. Contohnya misalnya di sini ada besarnya MAR yang ditetapkan oleh suatu hotel adalah sebesar 21%. Berasal dari 11% tingkat suku bunga, 8% dari inflasi, dan 2% dari resiko. Net present value untuk investasi pengembangan meeting hall dapat dihitung sebagai berikut. Ya, jadi karena di sini ya, di sini ini tidak ada keterangan lebih lanjut ya, maksudnya adalah sebenarnya sama yang kita lakukan adalah melihat kira-kira ininya apa namanya
cash flow-nya per tahunnya ya. Cash flow-nya per tahunnya ada berapa? Ya, jadi di sini ada tetap kita menggunakan MAR-nya yang 21% walaupun dia dibagi-bagi berdasarkan beberapa persen itu ya. Tapi tetap kita pakai MAR-nya yang 21, 0,21 di sini. Nah, di sini ternyata pembangunan meeting hall ini dia punya 187.645.000 ya, apa namanya, 187 juta untuk modalnya ya, 645.000 dengan cash flow-nya per tahun seperti ini ya. Jadi tinggal dimasukkan saja cash flow-nya. Hasilnya ternyata masih ada 12 juta sekian ya. Jadi karena NPV-nya positif, maka pembangunan meeting hall ini masih bisa dijalankan. Ya, jadi faktor yang diubah adalah investasi awal, pendapatan tahunan, dan tingkat bunga yang berfluktuasi karena adanya inflasi. Analisa ini untuk mengetahui apakah keputusan investasi yang diambil akan berubah atau tetap. Nah, jadi misalnya nih, kita akan menghitung ya. Jadi ada beberapa parameter. Yang pertama kita lakukan adalah parameter untuk investasi awal naik 40%. Ya, jadi pada saat investasi awal naik 40%, maka rumusnya di sini akan menjadi ini 1 plus 0,4 ya. Jadi 1 plus 0,4 di sini. Jadi ini tadi yang modal awalnya dan dimasukkan ini ya, tetap dimasukkan cash flow-nya, ternyata hasilnya minus. Jadi kesimpulannya adalah apabila investasi awal naik 40% ya, malah dengan cash flow yang sekian ya, hasilnya menjadi minus. Jadi dia tidak layak ya. Lalu selanjutnya misalnya kita punya parameter yang lain yaitu tingkat bunga naik 20%. Nah, dari sini maka kita ngitung tadi dari MAR-nya 21% dulu dikali 1,2 ya. 1,2 ini berasal dari 1 plus 0,2 ya. 0,2 dapat dari 20% ini. Hasilnya adalah 0,252 ya, di mana 25,2 ini menjadi persennya atau menjadi bunganya gitu ya, menjadi I-nya. Nah, akhirnya cara perhitungan NPV-nya karena tingkat bunganya yang naik, kita pakai perhitungan NPV yang seperti ini ya. Jadi ada di tabel paper F 25,2%, 1 ya. Ini sebenarnya bisa kita cari lagi berdasarkan ini ya, apa namanya? Berdasarkan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Di situ ada untuk mencari bunga yang yang koma-komanya ya. Lalu kalian bisa masukkan dan di sini apabila tingkat bunganya naik 20%, maka dia menghasilkan nilai yang minus. Ya, ini contoh yang lain yaitu arus kas turun 30%. Nah, arus kas turun 30% ya, ini yang perlu diperhatikan, ada kata-kata turun di sini. Dimana kalau turun berarti dia akan dikurangi ya. Jadi dikurangi 0,3, hasilnya sekian. Jadi arus kasnya dihitung dulu ya. Arus kasnya yang sekian, ini ternyata baru kelihatan ya arus kasnya atau cash flow-nya. Di sini hasilnya yang berapa ini barulah dimasukkan ke dalam NPV-nya. Ya, jadi inilah hasilnya. Ternyata kalau arus kasnya turun 30%, maka hasilnya pun minus ya. Jadi dia tetap tidak layak. Oke, ini contoh soal yang bisa dikerjakan ya. Nanti akan kita kerjakan di kelas ya. Oke. Terima kasih banyak. Ini untuk kesimpulan nanti akan kita bacakan di kelas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.